Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Tetap Allahu semangat. Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Baiklah, sebelum Ibu masuk pelajaran, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Santrila, Hadir Ibu. Bu Hartina, Siti Hartini, Hadir, Bu. Patriawati, Ada Linda, Ibu. Kairatu, Febriati Hadir, Bu. Almoy, Sylvia, Ibu. Fauzia, Sulianti, Silvana, Hadir, Ibu. Khadijah, Celi, Hana, Triwayuni. Hadir, Ibu. Apakah masih ada yang tidak Ibu panggil? Saya, Bu. Suhartina tidak mendengar ya. Bu. Baiklah, alhamdulillah semua hadir berarti ya. Ibu mau bertanya, apakah adik-adik sudah siap belajar? Siap Ibu. Iya, Bu. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membacakan doa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah serta dimudahkan. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa Sri Wahyuni Burhan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Rabbi zidni ilman Warzuqni warzuqni fahman. Amin. Amin. Terima kasih untuk adik Sri Wahyuni. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari kisah yang sangat penting dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Fatu Mekah dan Haji Wada. Sebelum kita mulai, siapa yang sudah tahu tentang peristiwa ini? Ada yang tahu? Belum Bu, baru dengar Bu. Patriawati Balutu? Ya, baiklah. Kalau belum ada yang tahu, nanti dijelaskan. Nanti Ibu jelaskan. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus menetapkan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mempelajari bagaimana kita bisa meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam peristiwa Fatu Mekah dan Haji apa adik-adik? Haji Wada. Kita juga akan belajar tentang nilai-nilai yang ada yang bisa dipetik dalam peristiwa tersebut. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk nonton. Izin share screen. Ibu, saya izin ke toilet. Ya, tidak. Simak baik-baik ya adik-adik. Sudah muncul? Assalamualaikum sallallahu alaihi Sudah wasallam. muncul? Sudah Ibu. Sudah, Sudah Ibu. Ibu. Dengarkan baik-baik ya. Seperti yang Ibu katakan tadi, hari ini kita akan belajar tentang meneladani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kisah istimewa Fatu Mekah, peristiwa Haji Wada, dan hikmah dalam kisah. Yang pertama, kisah istimewa Fathu Mekah. Peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah terjadi pada tahun 630 Masehi. Sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam diusir dari Mekah oleh kaum Quraisy yang memusuhi
Setelah beberapa tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama umat Islam diusir dari Mekah oleh kaum Quraisy yang memusuhi. Setelah beberapa tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama umat Islam kembali menuju Mekah untuk merebut tersebut. Sangat besar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan penuh kedamaian, tidak untuk berperang, melainkan untuk menebarkan perdamaian. Setelah memasuki Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk mengampuni kaum Quraisy yang dulu menyakiti beliau. Lalu beliau berkata, "Hari ini tidak ada balasan untuk kalian selain ampunan." Itulah mengapa peristiwa Fatu Mekah merupakan peristiwa bersejarah dalam perjuangan Nabi. Peristiwa ini sangat dikenang sebagai bukti bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Adapun peristiwa Haji Wadah. Peristiwa Haji Wadah adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632 Masehi. Pada haji ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin umat Islam untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Pada kesempatan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan khutbah yang sangat penting di hadapan ribuan jemaah. Dalam khutbah beliau menyampaikan pesan-pesan yang sangat berharga seperti yang pertama, menghormati hak sesama. Yang kedua, menjaga kehormatan diri. Dan yang ketiga, menghindari perbuatan zalim. Adapun nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pelajaran Fatu Mekah dan Haji Wadah yaitu yang pertama, menepati janji. Adik-adik yang Ibu cintai, salah satu pelajaran penting yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah tentang menepati janji. Rasul selalu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya, karena orang yang tidak menepati janji akan kehilangan kehormatannya. Bahkan janji yang tidak ditepati bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dengan setiap janji yang kita buat. Jika kita berjanji kepada teman, orang tua, atau siapapun, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menepatinya. Jangan sekali-kali mengingkari janji kita ya, apalagi dengan sengaja mengkhianatinya. Ingatlah bahwa menepati janji adalah bagian dari akhlak mulia yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anak, mari kita jaga amanah ini karena dengan menepati janji kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat dipercaya serta dihormati oleh orang. Yang kedua, menebar kasih sayang. Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menunjukkan kasih sayang kepada semua orang, bahkan kepada orang yang tidak baik pada beliau. Contohnya seperti kisah dengan pengemis buta. Beliau tetap sabar dan menyuapi setiap hari, meskipun sering dicaci maki. Begitulah mulianya akhlak beliau. Sebagai umatnya, kita harus mencontoh sikap kasih sayang Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, rendah hati. Ketika peristiwa Fatu Mekah, pasukan Nabi sangat banyak. Namun Nabi Muhammad SAW tidak menunjukkan kesombongannya, tidak menunjukkan kehebatannya.
Rombongan tetap santun dan menghormati penduduk setempat. Dari kisah ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Karena meskipun beliau adalah pemimpin besar, beliau tetap bersikap sederhana dan tidak sombong. Kita juga harus belajar untuk membanggakan diri dan tidak membanggakan diri dan selalu bersikap rendah hati kepada orang lain. Yang keempat, persaudaraan yang kuat. Islam dibangun dengan persaudaraan yang kuat sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka tetap bersaudara dengan penduduk Mekah, meskipun dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Jadi anak-anak, Islam mengajarkan kita untuk menjaga persaudaraan yang kuat di antara sesama Muslim. Kita harus saling mendukung dan menjaga hubungan baik, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Persaudaraan yang kuat membuat kita lebih solid dan saling membantu dalam kehidupan. Yang kelima, Islam agama yang sempurna. Dengan diturunkannya Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3, maka sempurnalah agama Islam. Ayat yang diturunkan ini di Arafah ini sebagai penutup dan tidak ada lagi ayat yang turun sesudahnya. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3 berisi petunjuk hidup, petunjuk melakukan segala sesuatu. Dan adapun arti dari Quran Surah Al-Maidah ayat 3 yaitu, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kurenutkan untuk kalian Islam sebagai agama. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja mengarah kepada kedurhakaan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intinya, ayat ini mengingatkan kita untuk mensyukuri nikmat Islam yang sempurna, menjaga ajarannya, dan selalu bersyukur. Yang keenam, menambah keyakinan kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Dalam setiap peristiwa hidup, kita harus selalu bersabar, berdoa, dan tawakal kepada Allah. Karena hanya keyakinan yang kuat kepada Allah, kita bisa menghadapi segala. Nah, itulah gambaran peristiwa Fatul Mekah dan Haji Wada. Adik-adik sudah menyimak dengan baik? Sudah Sudah, menonton? Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Bentar ya. Apakah sudah tampil? Belum, Belum, Ibu, belum. Belum. Belum? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Bentar ya.
Ya, itu bagikan saja ya langsung kertas LKPD-nya. Ya, itu bagikan saja ya langsung kertas LKPD-nya. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dengar baik untuk kelompok masing-masing. Kelompok 1, Santrila, Suhartina, Siti Hartina, Siti Hartini, dan Patriawati. Kelompok 2, Linda, Khairatul, Sylvia, Fauzia, dan Sulianti. Kelompok ketiga, Silvana, Hana, Celi, Hadijah, Sri Wahyuni, dan Febrianti. Apa masih ada yang belum kebagian? Sudah semua, Ibu. Sudah semua ya. Kelompok satu. Ya, Ibu. Ibu akan membagikan topiknya. Lihat LKPD. Yaitu kelompok pertama membahas kisah istimewa Batu Mekah. Kelompok kedua membahas kisah Haji Wada. Dan kelompok ketiga akan membahas nilai-nilai yang bisa dipetik dalam kedua kisah. Sudah paham? Dikatakan apa? Ya, Bu. Ya, Ibu. Tanyakan saja. Jangan takut-takut. Nah, silakan untuk kelompok-kelompok untuk mendiskusikannya terlebih dahulu, karena setelah itu Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikannya di depan kelas. Ibu memberi waktu 5 menit ya. Ya, Ibu. Ibu, saya kelompok berapa? Kelompok 2, Sulianti. Bagaimana diskusinya adik-adik? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada yang belum paham? Nanti bisa ditanyakan kepada Ibu. Jangan takut-takut. Ibu pasti akan memberitahu. Sudah selesai ya? Sekarang untuk kelompok pertama, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Iya, Silakan. Bu. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kisah istimewa Fathu Mekah. Fathu Makkah adalah peristiwa penaklukan kota Mekah oleh umat Islam pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik dalam sejarah Islam, di mana umat Islam berhasil menguasai Mekah tanpa kekerasan, meskipun sebelumnya mereka diusir dari kota tersebut dalam perang Uhud dan perang Khandaq. Fathu Mekah tidak hanya menunjukkan kekuatan militer Islam, tetapi juga mengedepankan sikap pemaaf dan perdamaian. Selanjutnya, pelajaran yang dapat diambil dari kisah istimewa Fathu Mekah ini adalah sikap pemaaf, yaitu Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap pemaaf yang luar biasa. Yang kedua, strategi perdamaian, yaitu Fathu Mekah bukanlah penaklukan dengan kekerasan, tetapi dengan strategi dan kebijaksanaan yang membawa kedamaian. Dan yang terakhir, keteguhan dan kesabaran Nabi Muhammad dan para sahabat perjuangan mereka. Terima kasih, Ibu. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Saya, perwakilan dari kelompok 2, akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu peristiwa Haji Wada. Haji Wada adalah ibadah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 10 Hijriah atau 632 Masehi.
Peristiwa ini sangat penting karena merupakan kesempatan terakhir bagi Nabi untuk memberikan wasiat dan petunjuk kepada umat Islam tentang ajaran Islam secara langsung. Puncak Haji Wada yang pertama Arafah. Pada hari Arafah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang sangat terkenal yang dikenal dengan khutbah Wada. Dalam khutbah ini, Nabi menyampaikan pesan-pesan penting mengenai agama, hak asasi manusia, dan kehidupan sosial. Pesan-pesan utama dalam khutbah Wada salah satunya yaitu kesetaraan. Nabi menekankan bahwa semua umat manusia tidak peduli rasa, suku, atau status sosial sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab kecuali ketakwaan. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih, Bu. Luar biasa. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3. Ayo silakan presentasikan hasil diskusi. Kelompok 3. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu nilai-nilai perilaku terpuji yang dapat dipetik dalam kisah, yaitu menepati janji atau memenuhi komitmen yang dibuat seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menebar kasih sayang, rendah hati, persaudaraan yang kuat, Islam agama yang sempurna, serta menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah presentasikan hasil diskusinya masing-masing. Terima kasih ya adik-adik. Nah, sekarang mari kita berimajinasi sedikit. Tahu imajinasi adik-adik? Oh, Ibu, Pasti tahu. Oh, Ibu. Coba bayangkan kalian adalah orang pemimpin besar yang memenangkan peperangan, baru memenangkan peperangan. Dan kalian memiliki kesempatan untuk balas dendam kepada musuh-musuh kalian. Coba, apa yang akan kalian lakukan? Ada yang bisa? Adik Sulianti? Ya, Ibu. Jadi, Bu, jika saya adalah seorang pemimpin yang baru saja memenangkan peperangan dan memiliki kesempatan untuk membalas dendam, saya akan memilih untuk mengikuti sikap Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Makkah, di mana beliau memilih untuk mengampuni musuh dan menunjukkan kasih sayang. Yang pertama, mengampuni musuh. Rasulullah SAW mengampuni orang-orang Makkah yang dulu memusuhi beliau. Kemudian yang kedua, bertindak adil dan kasih sayang. Saya akan bersikap adil dan tidak menggunakan kemenangan untuk membalas dendam. Seperti Rasulullah yang menunjukkan kasih sayang meski menang, saya akan memperlakukan musuh dengan baik. Kemudian memberi kesempatan untuk bertobat. Rasulullah SAW memberi kesempatan bagi musuh yang bertobat untuk menjadi sahabatnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, mengutamakan perdamaian. Rasulullah selalu berusaha menjaga perdamaian. Sebagai pemimpin, saya akan fokus untuk menciptakan kedamaian dan menyatukan umat. Nah, itulah menurut saya ketika saya menjadi seorang pemimpin, Ibu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, ternyata Sulianti mempunyai imajinasi yang begitu hebat. Tepuk tangan dulu untuk Adik Sulianti. Terima kasih ya Adik Sulianti. Sekarang kita akan melakukan simulasi, yaitu dengan bermain peran. Tahu bermain peran adik-adik? Bu, tahu. Tahu, Ibu. Ada yang mau mencoba? Saya, Ibu.
Ya, baiklah. Ibu bagikan ya. Sebelum kita bermain peran, Ibu akan memberitahukan tujuan untuk permainan ini. Peserta didik diharapkan dapat menampilkan sikap pemaaf, penuh kasih sayang, dan adil seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Fatu Mekah. Mengerti adik-adik? Ya, Bu. Ya, adik Santrila bisa berperan sebagai Rasulullah. Ya, Ibu. Ibu sudah bagikan skenarionya ya. Ya, Ibu. Untuk bermain peran sebagai musuh, adik Saya Jo, Bu. Siti Hartina, Febriati Angginaloy, benar, Febriati Angginaloy. Nanti katakan ya kalau ibu salah nama, jangan ganti nama-nama kalian. Dan yang ketiga menjadi musuh, Sulianti Mamonto bisa? Jadi ketiga musuh itu sudah ada kan skenarionya? Coba lihat di teks skenarionya. Sudah ada, Bu. Musuh pertama adalah Siti Hartina. Adegan musuh kedua Febrianti. Dan adegan musuh ketiga Sulianti. Nah, sekarang kita mulai saja main perannya. Bisa? Sudah Bisa, Bu. adik-adik? Bisa, Bisa. Ibu. Bisa. Bisa, Ibu. Mulai saja. Ibu akan Dimulai mulai dari- sesuai tujuan pembelajaran kita. Yang paling terakhir ini adegan ini. Berikan ekspresi saling yang sangat baik untuk memerankan peran masing-masing. Silakan untuk adegan pertama. Saya, Musuh Bu, atau pertama. siapa? Musuh pertama, Oh, siapa? Oh, Siti tidak. Hartina. Saya, Bu. Ya, mulai saja. Action. Ya Rasulullah, kami telah menyakitimu dan umatmu. Kini kami berada di hadapanmu setelah kamu menang. Apakah kamu akan membalas dendam? Pergilah, kalian bebas. Tidak ada balas dendam dari aku. Allah mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Aku telah memaafkan kalian seperti yang diajarkan oleh Tuhan saya. Terima kasih ya Rasulullah. Kami sangat bersyukur atas pengampunanmu. Kami akan berusaha menjadi lebih baik dan tidak lagi memusuhi kamu. Dan kedua, Ya Rasulullah, dulu kami telah menyakiti banyak orang, termasuk kamu dan pengikutmu. Kami sangat menyesal dan merasa takut terhadap balasan Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, Rasulullah? Bertobatlah kalian dengan hati yang tulus. Kalian bisa menjadi bagian dari umat ini. Jangan pernah lagi menyakiti siapapun. Allah Maha Pengampun. Kami ingin memulai hidup baru dan menjadi bagian dari umat yang damai. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Berimanlah kepada Allah dan ikuti ajaran Islam. Dengan itu, kalian akan selamat dan menjadi bagian dari umat yang penuh kedamaian. Sudah, Ibu. terima kasih untuk semua yang sudah berperan. Terima kasih adik-adik untuk berperan Sama-sama, sebagai Ibu. Rasulullah dan juga musuh Ya, ketiganya. Ibu. Sama-sama, Ibu. Coba Ibu tanya ya, apa yang kalian lihat dalam role play tadi? Yaitu main peran tadi, apa yang bisa kalian lihat? Sikap saling memaafkan, Ibu. Hmm. Dan juga memberikan penekanan pada pentingnya nilai Maaf. pemaaf dan kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari, serta mendorong siswa untuk lebih mendalami nilai-nilai dalam
Islam seperti kesabaran, pengampunan, dan kasih sayang. Sayang, kasih sayang. Ibu sudah menilai tadi yang bermain peran. Nah, selanjutnya Ibu sangat terkesan dengan cara adik-adik memerankan peran dengan percaya diri, dengan penuh dengan ekspresi yang menggoda dan menghayati. Terima kasih adik-adik. Serta untuk Ibu beberapa yang bisa Ibu perbaiki, yaitu seperti penggunaan bahasa tubuh yang lebih ekspresif, yaitu lebih ke emosional. Tahu adik-adik emosional? Emosional secara jelas dan kuat, yaitu berperan dengan penuh dengan perasaan. Ya, tapi sudah bagus. Untuk kelompok juga Ibu berterima kasih karena sudah berpartisipasi. Terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ayo sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Menyimpulkan materi hari ini yaitu yang pertama Fatu Mekah. Fatu Mekah. Coba adik-adik bersuara dulu, belum bisu kan? Mekah. Fathu Mekah. Fathu Mekah, Ibu. Terus hari ini sudah ada suaranya. Fatu Mekah, coba dibaca sama-sama. Fatu Adik-adik. Mekah adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dan para para sahabatnya berhasil berhasil menaklukkan menaklukkan kota Mekah pada tahun 630 Masehi. Dan yang kedua Haji Wada. Haji Wada. Ya, Haji Sama-sama Wada. ya, tidak bisukan. Haji Wada Haji adalah haji yang dilakukan Nabi oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wasallam pada tahun 632 Masehi yang juga merupakan perpisahan beliau dengan umat Islam. Yang ketiga nilai yang dapat dipetik. Yang pertama, menepati janji. Memenuhi komitmen yang dibuat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menebar kasih sayang. Memberikan cinta kepada sesama tanpa membeda, yaitu membedakan agama, membedakan segalanya. Yang ketiga, rendah hati. Tidak sombong meskipun memiliki kelebihan. Lalu persaudaraan yang kuat. Apa persaudaraan kuat? Menjaga hubungan baik antar sesama umat. Selanjutnya, Islam agama yang sempurna. Menjadi pedoman hidup yang lengkap dan menyeluruh. Dan yang terakhir, menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Jangan tidak ada. Ibu. Kita belum paham, bertanyalah. Nah, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan memberi PR. Coba lihat di LKPD kalian, di situ ada PR, pekerjaan rumah. Tugas rumah untuk kalian, tulislah 3 hal yang akan kalian lakukan di rumah atau di sekolah yang mencerminkan nilai-nilai peristiwa Fatu Mekah dan Haji Wada, seperti
sabar, tawakal, pemaaf, dan apa? 3 itu saja ya. Tulis dan bawakan ke sekolah besok ya. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan kedua, yaitu bab 6. Hidup damai dalam kebersamaan. Sebelum kita selesai, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa sama-sama ya adik-adik, bukan cuma satu orang yang berdoa. Baik, Ibu. Agar kita bisa mengamalkan nilai-nilai yang telah kita pelajari tadi. Coba berdoa adik Sylvia. Berdoa saja surah Al-As. Adik Sylvia ada? Ya Bu, ada. Ya, baiklah teman-teman, setelah kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. amanu wa amilus solihati watawassaw bil sabri. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Adik-adik ibu yang manis, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.